Karena tadi itu Kak, kalau judi online ini kan jadi penyakit tersendiri jadi sama dia. Contoh tadi itu saya sebutkan nama Kakak. Tadi dia main sama kawannya. Dia minta utang nih. Utang apa? Biasanya orang bilang chip. Ngechip. Saatnya Anda dengarkan podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Halo pendengar setianya podcast RRI Sibolga. Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Hari ini ada Bung Gunawan Ziraluo. Siap, Kak. Selamat pagi, sore, siang, malam lah ya. Sehat ya Bang ya. Sehat Kak. Jadi di sini kita kedatangan tamu Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari Sibolga Tapteng ya Bang. Betul Kak. Jadi ini apa nih kegiatan Bang Gunawan ini? Oke, untuk kegiatan sehari-hari Kak, tetap pada dasarnya kita tetap pengawasan anak, sosialisasi anak, dan senantiasa juga beraktivitas di kegiatan-kegiatan utama saya di pekerjaan. Jadi ini kalau di Komisi Perlindungan Anak ini ya, Kak. Komnas ya. Ya Kak. Dulunya bersama digawangi. Oke, dulunya kita digawangi oleh Ketua Umum langsung, oleh Pak Aris Merdeka Sirait. Tahun lalu beliau udah meninggalkan kita bersama. Dan sekarang kita udah mau pengurusan baru juga Kak untuk belum terpilih ya Bang ya. Oke. Jadi sejauh ini apa aja nih Bang kegiatan yang udah booming ataupun misalnya yang dilakukan oleh Komnas lagi tren ini ya Kak ya. Lagi tren, betul. Sibolga Tapteng ini Bang. Kalau lebih trennya sih Kak untuk Sibolga Tapteng kejadiannya pada saat diskriminasi anak. Dan yang paling utama, yang paling tren sekarang ini adalah saya lihat adalah judi online Kak. Oke, judi online ini kayaknya masuk peringkat diistimewakan juga kasusnya di Kota Sibolga, merambah anak di Indonesia kan gitu. Bahkan terakhir Kominfo meliris beritanya, KPAI meliris beritanya di tanggal 7 Juli kemarin Kak, bahwasanya ada sekitar 80.000 anak terjerat judi online. 80.000. Bahkan itu bisa kita pendirik. Iya, luar biasa kasusnya Kak. Menyedihkan tapi menyedihkan. Bukan luar biasa menyenangkan ya. Betul Kak. Dari jumlah anak sekitar 8 juta anak Indonesia, ada sekitar 0,1% anak Indonesia kita udah terlibat dan terjerat di judi online. Mirsa kan Kak? Ini siapa nih yang mesti kita salahkan? Betul. Ini kita nggak tahu mempersalahkan siapa nih, karena sekarang kan semuanya sudah awam dengan smartphone ya Bang. Betul. Jangankan dari anak balita, bayi pun udah betul. Luar biasa dia melihat smartphone, betul. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana nih Bang kalau misalnya kalau kita jadi orang tua lah misalnya, betul. Gimana nih cara mengatasi sedikit aja? Oke. Seperti tadi Kakak bilang itu, siapa mau disalahkan? Iya, betul ya Kak? Teknologi itu nggak mungkin kita salahkan, betul ya Kak ya? Kita zaman terus berjalan. Karena zaman terus berjalan. Karena kenapa? Zaman teknologi itu senantiasa berjalan. Bahkan seperti Kakak bilang tadi itu, anak-anak baru lahir pun masih menguang atau masih disusui, udah suka lihat handphone, ya kan? Lebih senang ketika handphone smartphone itu bunyi menyanyi-nyanyi atau melihat-lihat di situ daripada mamanya menyanyi, bunyinya boboin dia. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi sekarang kembali ke kita, keluarga. Yang paling utama itu adalah keluarga. Teknologi itu semakin canggih Kak, tetapi bagaimana keluarga atau orang tua itu berperan penting untuk senantiasa mengawasi Kak, mengawasi, melindungi, dan mengontrol paling utama ini. Mengontrol apa sih kegiatan aktivitas anak ini, ya kan? Seperti sekarang anak-anak banyak yang sekolah. Betul, kita nggak sesali juga ketika anak itu dikasih handphone. Karena kenapa? Perlu juga ini Kak. Karena kenapa? Dari smartphone ini. Iya. Tugas sekolah udah. Ya, karena banyak juga sekarang pembelajaran pembekalan anak dibekali dari smartphone, ya kan? Kedua, kalau misalnya anak pun misalnya ke sekolah, banyak anak ini kan jangkauan pekerjaan orang tuanya mungkin ketika dijemput nanti sekolah, pasti perlu juga handphone untuk komunikasi. Hanya, ini tadi sisi positifnya tadi itu Kak, pengawasannya tadi itu. Kebanyakan anak-anak kita memulai
menyalahgunakan, Kak. Nah, Ketika masuk iklan-iklan game-game judi online, langsung diklik ya kan itu. langsung diklik. Karena kita lihat sekarang kan di handphone kita aja kan, Kak. Kadang di Facebook kita, IG kita, atau mungkin di TikTok sering kita lihat, kan ada iklan-iklannya, Kak. Iya. Masuk iklan notifikasi. Anak-anak kan belum paham ini notifikasinya apa. Sekedar mencoba tes, ya kan, diklik, rupanya belajar secara otodidak di online. Atau mungkin bisa berpengaruh dari kawan-kawannya yang udah main judi online tersebut, misalnya poker yang lain-lain kan gitu kan. Bagaimana cari ini? Dia mencari tahu sendiri Iya. kepada kawannya yang udah pernah memakai Ya udah aplikasi pernah aplikasi tersebut, aplikasi udah judi mengaksesnya tersebut. ya. Bahkan ada mungkin diiming-imingkan. Contohnya, ada kawan ini kan, saya pakai aplikasi ini beruntung loh, saya udah bisa beli ini, saya dapat duit dari sini, saya bisa menyolok ini kan gitu. Iya. Saya bisa jajan dari sini. Dan dia kan nggak tahu sisi negatifnya ini bagaimana. Namanya ada judi ya, Kak ya. Judi itu nggak pernah identik itu menguntungkan. Ya kan, yang ada itu pasti merugikan. Karena pada dasarnya ya namanya judi online, otomatis kan ini kan aplikasi. Ya, jadi ini kan 80.000 ya Bang di Indonesia ini. Betul. Jadi kalau di sebuah kota sendiri udah ada nggak Bang? Oh, kalau kasus di Sibolga pun Kak, udah ada. Udah. Udah ada. Wow. Bahkan kalau kita lihat di Ini lapangan, anak-anak usia berapa nih Bang? usia waktunya. rentang waktunya itu di atas 10 tahun, Kak. Dan bahkan ada di bawah 10 tahun, Kak. Wah. Anak-anak SD Anak sekarang SD pun. Betul. sudah mengerti. Udah mengerti. Luar biasa. Coba kita perhatikan lingkungan kita, Kak. Ketika pulang sekolah anak-anak, bukannya jalan dengan baik, pulang dengan baik, bahkan masih sempat nongkrong di depan di halaman, atau mungkin apa, sekedar melihat main game sebentar, udah main game sebentar, bahkan ada sampai nggak pulang, Kak. Pulangnya nanti masih saya lihat, ini sering saya perhatikan ini di lingkungan kita, terutama jam pulang sekolah ini kan paling rentan ya, Kak ya. Paling lama itu jam 1, jam 2. Betul ya, Kak ya. Palingan pun kalau ada tambahan yang lain, mungkin sore, mungkin dia langsung ekstra ya kan. Ekstra itu pun biasanya ekstra ini kan nggak monoton dengan handphone, Kak. Jadi otomatis kalau misalnya ekstra, dia pasti olahraga. Atau mungkin dia ikut les, batu otomatis dia ke tempat lesnya kan gitu. Tapi masih banyak juga nih Bang sekolah-sekolah yang nggak bolehin. Tetapi Kita pada ingin boleh betul. Tapi yang kita bilang tadi, seperti saya bilang tadi itu, Kak, di lapangan kan beda. Jadi ketika pulang banyak anak ini singgah lagi atau sekedar ngobrol, kumpul lagi bersama kawannya, entah mungkin di kafe atau di kedai-kedai atau mungkin di tempat-tempat keramaian, duduk bersama, main bersama, Kak, main bersama game, ujung-ujungnya membagikan pengetahuan di situ. Bahkan ada sebagian, saya nggak punya ini, terkenal di chip ya, Kak, chip ya. Saya nggak punya chip, bagi dong chipmu, saya utang dong gitu. Sampai bilang gitu. Besok saya jajan, saya bayar Jadi gitu. awalnya dari kecil-kecil dulu. Betul, hal kecil. Baik. Kita lanjut lagi nih Bang Gunawan. Tadi kita Siap, sudah Kak. ngobrol tentang ya tadi nih keterjangkauan anak-anak Indonesia nih ya kan. Ya, Sebuah betul. kata udah ada kasusnya tadi ya Udah Bang ya. pasti. Jadi nih apa sih nih Bang dampaknya nih yang mungkin Bang Gunawan selaku Komnas Perlindungan Anak mungkinnya Betul. dengan tim mungkin ya, apa adakah yang sudah kasus ini udah ditangani atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah ataupun mungkin orang tua? Bagaimana nih, Betul. Siap. Kalau untuk penanganan, Kak, Bang? kita jujur masih sekedar sosialisasi. Sosialisasi apa sih dampaknya? Setiap sekolah, kemarin terakhir kami sosialisasi di minggu lalu di SMP Bunaya. Bunaya Sibolga. Hanya masih kita sosialisasikan ke anak. Tetapi kembali ke tadi itu, seperti saya bilang, Kak, untuk masalah elektronik ini lebih perannya sebenarnya orang tua, Kak. Ya kan, kita harus bisa menjeli bagaimana perubahan pada anak saya. Ya kan, kalau misalnya satu Itu pertama semuanya pengaruhnya orang tua. pasti Jadi, karena kan patokannya orang tua. patokannya sebenarnya orang tua. Ya, kedua mungkin lingkungannya, lingkungan yang lain mungkin satu ya sekolahnya tadi itu. Internal di dalam ini kan orang tua yang bisa mengetahui pribadi anaknya semua. Tadi kita harus bisa mengetahui pola anak bagaimana. Kalau misalnya anak ini dulunya tidur teratur, ya kan, tidur jam segini udah biasa diatur orang tuanya, tiba-tiba nggak pernah lagi tidur jam segitu, lembur sampai jam 1, jam 2, ya kan, baru bangun telat sekolahnya, ya kan. Jadi otomatis kan tingkat
fresh badannya itu atau tingkat konsentrasinya kan pasti akan menurun, Kak. Pasti jadi down. Down. Baru kedua mungkin perubahan mendadak dari jumlah misalnya Nilainya nilai, kan? nilai misalnya Dia pendidikannya, berefek ke prestasinya, semua dia bang, ke ya prestasinya juga. prestasinya. Atau mungkin ada sebagian gini, ketika dikasih jajan aturan misalnya segini dikasih setiap hari, tiba-tiba kok kurang, Minta tiba-tiba tambah. tiba-tiba mungkin ada keganjalan di rumah, contoh kakak atau adiknya selalu kehilangan duit jajannya, atau mungkin di rumah itu ada sebagian hilang barangnya, nggak tahu entah kemana Jadi berani rimbanya. ya, Udah efeknya jadi berani karena berani kenapa? jadinya. Karena tadi itu Kak, kalau judi online ini kan jadi penyakit tersendiri jadi sama dia. Contoh tadi itu saya sebutkan nama kakak. Tadi dia main sama kawannya. Dia minta utang nih. Utang apa? Biasanya orang bilang chip. Ngechip ya. Chip ini kan dalam bentuk voucher ya Kak. Kalau dinilai itu dari bentuk voucher. Voucher ini kan ada nilainya. Contoh satu chip itu satu apanya itu mungkin dinilai 60.000, 50.000. Berapa diutangnya sama kawannya? Otomatis kan kalau misalnya dia sekolah kan akan ditagih nih. Otomatis anak kan bakal Kalau berubah. dipikir-pikir anak usia 10 tahun ke bawah itu jajannya masih 5.000 mungkin Mal ya, Bang, masih ya? 5.000 Kak. Tetapi kan ada juga chip-chip yang kecil atau mungkin main sekedar main ini kan gitu kan Kak. Oke, kedua, tak usah pun nilai jual chipnya. Nilai pemakaian kuota data pasti lebih beda. Iya, Betul ya Kak ya? karena nonstop dipakai. Nonstop Jadi dengan kuota data dipakai misalnya ke IG, ke Facebook, ke beda, ini, ke beda. Otomatis kan cepat lah cepat habis. habis aturan mungkin dikasih orang tuanya sekian giga tiba-tiba habis dia mau pakai untuk sekolah untuk mencari pembelajarannya ya kan atau mungkin membuat makalah atau mungkin yang lain nggak ada lagi otomatis dia kan harus membeli lagi membeli pakai data kan Iya, gitu kan karena udah terpakai ke ini otomatis kemana pelariannya pasti ujungnya takutnya kita jadi mencuri penyimpangan iya, jadi perilaku kriminal jadinya tidak. kriminal jadinya jadi orang tua harus bijak melihat ini Kak seperti saya sampaikan tadi itu mungkin ya pola-pola udah gancel harus bisa kita bijak melihatnya. Jadi jangan gara-gara kita punya, maaf cerita nih Bang, udah kok udah dipenuhi semua materi semua anak, cuma perhatiannya kurang. Jadi anak Betul. salah jalan Salah gitu ya, jalan Bang. jadinya. Jadi orang tua yang Ah, berperan penting betul sebenarnya. Kak. Jangankan orang tua, saya mampu kok, saya kasih gadget yang mahal sama anak Ya, saya. dilimpahi material. Ya dihimpai material, ya kan difasilitasi ini. Rupanya anaknya salah menggunakan, ya kan. Kemana pakai selama ini? Udah pakai ini, udah beli ini mak, udah banyak kami cari ke internet. Sebenarnya orang tua harus bijak mencari pengetahuan di Google ini kan pasti sedikit datanya Kak. Kok cepat habis kan gitu harus bisa juga bijak ke ranah ke situ dia. Jadi sejauh ini Bang bagaimana nih penanganan tentang ya maraknya judi online apalagi usia anak sekolah ya Ya Bang ya? betul. Eh, apakah ada kabar nih seperti dari mungkin dari pemerintah pusat di bagaimana nih mengatasi Oke. masalah ini kan kita takut nih karena ini kan Betul. generasi penerus bangsa ini Bang. Betul. Gimana nih Bang? Seperti tadi tema hari ini kan Kak, anak terlindungi Indonesia maju. Indonesia. Bagaimana Indonesia mau maju kalau misalnya karakter kayak gini? Iya. Kalau saya lihat program KPI ke depan ini kan mensiasatkan ke Kominfo ini paling utama Kak. Karena kenapa? Kominfo juga harus bisa kita eh, kejar untuk bisa memilah game-game ini ya kan paling utamanya Kominfo harus bisa menutup situs-situs yang tidak mendidik di pendidikan atau mungkin kan bisa ini situs ini dibuat klarifikasinya Kak misalnya klarifikasi anak umur berapa kalau misalnya masuk ke situs ini umurnya tidak menyesuaikan diblok ya. diblok tidak dibuka bebas ya kan umur segini Jadi kita bersinergi nih sama bersinergi Kominfo. kalaupun memang ya mau maaf tidak bisa dicegal setidaknya bisa dikurangi dia dampaknya ke anak itu dia Kak sama dengan dulu kenapa bisa dicegal kayak maaf ini video-video pornografi di media-media sosial karena kan Kominfo udah berperan saat itu kan betul-betul di ketika masuk iklan-iklan yang pornografi di anak atau mungkin sinetron-sinetron yang tidak mendidik di anak tentang pornografi itu kan Kominfo yang mengapain kenapa judi sekarang nggak bisa diiniin dipilah sebenarnya pekerjaan gampang nih sebenarnya sama kan sebenarnya gampang ya medianya kan tinggal memblok aja ya kan jangan sempat inilah jadinya kan jadi kasus jadinya kan sampai Kominfo pun sampai dibobol ininya jangan sampai kayak gitu jadinya kan karena anak-anak semakin canggih dengan teknologi takutnya jadi merusak ke situ. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih canggih mereka daripada kita Betul. yang zamannya sekarang Kak
Karena kan kayak kita Kak, sibuk kita kalau orang tua ini kan sibuk dengan Iya, pekerjaan ya, betul heeh. ya Kak ya. Jadi otomatis untuk gadget, untuk handphone media, aplikasi ini kan kita nggak fokus lagi ke Iya, heeh, situ. Iya kan, palingnya sekedarnya mulai informasi aja kejadian-kejadian yang terjadi heeh. hari ini kan gitu. Kalau anak kan lebih kepada teknologi. Tapi Ah, bisa juga sih Bang dikasih misalnya kalau dalam satu hari itu limitnya cuma 2 jam satu hari itu kan bisa. betul. Makanya kan ini tadi saya bilang Kak, itulah pentingnya peran orang tua. Ketika anak pulang, kita harus bisa bijak untuk melihat handphone Oh, anak. iya, Apa sih di handphone anak saya ini? Apa heeh, aplikasi apa aja ya di iya. handphone dia ini? Atau bisa Apa aja melihat yang diakses gitu ya? aksesnya, historinya apa aja Mhm, ya kan? Kalau misalnya ada yang memang yang mau nyalakan di situ atau mungkin aplikasi-aplikasi game online, kita silakan hapus langsung. mhm. Tak usah kita tanya lagi, tak usah lagi kita ini lagi kan gitu, langsung hapus, arahkan anak, arahkan dampaknya. Jadi ada benarnya juga saya jadi orang tua nih Bang. Betul, kemana Karena Kak? anak saya dari Senin sampai Jumat itu tidak saya kasih handphone. Betul, Karena udah seabrek-abrek tugas dari sekolah nih mungkin ya Bang ya. betul. Jadi